guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Nagayan berkata, kekuatan saya saat ini terlalu lemah. Jika saya benar-benar dapat memulihkan kekuatan saya tidak akan peduli dengan ketiga pencuri kecil ini. Bahkan tiga tuan alam rahasia umur panjang, saya dapat dengan mudah melarikan diri. Sayangnya, betapa sulitnya mengembalikan kekuatanku. Fang Han belum berkultivasi ke alam rahasia umur panjang. Jika dia telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, maka dia dapat mengekstrak 9 jenis aura matahari murni dari aura alam peri untuk memulihkan saya. Suatu hari, saya akan mendapatkan kembali kekuatan saya. Bunuh semua orang yang telah menyinggungku. Dengan semburan ratapan Nagayan kembali ke gambar Huang Quan dan terdiam. Dari tabrakan sebelumnya, dia terkena 2 serangan lawan, dan cederanya terlalu serius. Meskipun dia tidak mati, itu akan memakan waktu setidaknya 1,5 tahun untuk pulih. Setelah terdiam, gambar musim semi kuning berubah menjadi cahaya kuning melilit tubuh Fang Han dan kembali menjadi tato. Dibandingkan dengan Nagayan, King of the Blood Knight tampil jauh lebih kuat. Lagi pula, iblis merah seperti kelelawar ini memang luar biasa. Ini adalah senjata Tao asli, yang tidak kehilangan kekuatan, dan mananya tidak terbatas. Jika Fang Han memiliki pemurnian darah lagi, dia akan menggunakan darahnya untuk memeliharanya setiap hari. Maka kekuatannya akan lebih besar lagi. Mengingat waktu, mungkin bukan tidak mungkin untuk menjadi seorang Tao kelas menengah setelah 1000 tahun kemudian. Saat ini tebasan pisau berdarah menghancurkan bunga lotus warna-warni yang paling kuat di langit. Ketika tubuh Raja Malam Darah bergerak, itu berubah menjadi bayangan darah merah cerah dan menyebar. Dengan cakar yang tajam, dia membombardir pencuri bintang, terlepas dari 2 pencuri lainnya. Karena meskipun kekuatannya tirani, tidak mungkin menghentikan ketiganya dengan 1 orang. Lebih baik menyerang 1. Meskipun Raja Malam Darah tidak tahu asal-usul ketiga orang ini, dia sudah melihat kekuatannya. Di antara 3 tuan, yang paling kuat adalah wanita yang mengeluarkan lotus warna-warni. Mencari kematian, teriak pencuri wanita yang bernama Zuxian itu dengan dingin. Dan lotus berwarna-warni berputar lagi di langit, memancarkan kecemerlangan warna-warni, dan menabrak Raja Malam Darah. Di antara bunga teratai, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, membentuk formasi pedang, menyelimuti Raja Malam Berdarah di dalamnya. "Kamu juga meremehkanku," ucap Raja Malam Darah tersenyum dingin. Wajahnya persis sama dengan Fang Han, dan dia mewarisi kelebihan karakter Fang Han. Dia licik, kejam, dan tidak bermoral. Dia melihat aura pedang menyelimuti tubuhnya. Dia kemudian memutar tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya berdarah dan menghilang ke udara. Pada saat berikutnya, suara dengungan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kehampaan, dan seberkas cahaya darah telah mendekati Zuxian untuk membunuhnya. Zuxian terkejut, dan ki pelindung di tubuhnya hancur, dan bahkan pakaiannya robek, memperlihatkan pakaian pelindung di dalamnya. Pakaian pelindung itu disulam dengan bunga teratai yang mekar. Saat menghadapi serangan, bunga teratai putih bermekaran. Pakaian pelindungnya adalah harta karun berkualitas tinggi, sebuah harta yang nyata, dengan perlindungan yang sangat kuat, yang disebut jubah Wanlian. Dibandingkan dengan pakaian pertempuran besi hitam dari manusia fana besi hitam dari gerbang Yuhua, itu 1 tingkat lebih kuat, dan serangan biasa tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Tetapi ini adalah Raja Malam Darah. Ini adalah artefak Tao, mana mungkin dia akan peduli dengan perlindungan artefak seperti itu. Pelindung bunga teratai putih hancur. Apa yang dilakukan oleh Raja Malam Darah sebenarnya bukanlah teknik pembunuhan Dava instan, tetapi tebasan bayi di Jin Huang. Kekuatan supernatural 5 kaisar adalah tingkat tertinggi dari kekuatan supernatural 5 elemen. Di antara mereka, ada kekuatan supernatural yang mirip dengan pembunuhan instan Dava, dan yang paling ekstrim,
kekuatannya jauh melampaui pembunuhan instan Dava, tetapi kekuatan magis ini telah ada sejak Kaisar Huangquan tewas. Tidak ada yang memainkannya lagi, itu telah hilang selama ribuan tahun, dan hampir tenggelam dalam ingatan semua orang. Kedua pencuri lainnya yang awalnya ingin membunuh Fang Han, saat ini mereka merasakan bahaya pada Zhu Xian dan pergi untuk menyelamatkannya. Taktik Raja Malam yang berdarah benar-benar berhasil. Inti emas dari kedua pencuri itu segera terbang keluar. Kekuatan magisnya berubah menjadi benang sutra, melilit Raja Malam berdarah. Zhu Xian juga berusaha menekan lebih keras, pedang ajaib berdarah dipaksa keluar dari udara tersembunyi, dan dibombardir puluhan mil jauhnya. Bila itu menjerit, seperti binatang buas yang terluka. Kali ini, Raja Malam Darah juga mengalami kerusakan kecil. Di hadapan tiga master inti emas utama, Raja Malam Darah tidak dapat melawan, kecuali jika itu adalah perangkat Tao tingkat menengah, atau perangkat Tao tingkat tinggi seperti jimat listrik yang tidak dapat dihancurkan milik Fang Qingsu. Maka ketiga master inti emas utama itu akan terluka parah, bahkan mereka bisa mati. Namun, setelah tebasan Bai di Jin Huang, kekuatan bintang-bintang di langit meningkat lagi. Fang Han segera mengambang ke langit, dia dikelilingi oleh bintang-bintang, terutama gerbang surga di atas kepalanya, yang tampaknya tak terbatas, dan semua kekuatan bintang akan diserap. Pada saat ini, 108 peninggalan jiwa pertempuran dalam pikiran Fang Han telah sepenuhnya terintegrasi dengan kekuatan bintang-bintang. Lautan kesadaran kedua yang berbeda dari pikiran aslinya, dan ruang spiritual perlahan dibuka. Ternyata pikiran Fang Han penuh dengan formasi besar, dengan mana yang kuat yang memenuhi pikirannya. Tapi sekarang, begitu laut kesadaran kedua berhasil dikembangkan, banyak mana segera mengalir masuk. Pikiran adalah lautan pengetahuan, juga dikenal sebagai Zifu. Tiba-tiba Fang Han merasa seluruh tubuhnya lebih rileks dari sebelumnya. Tampaknya seluruh tubuhnya jauh lebih santai, seperti menurunkan beban puluhan ribu pound. Ini seperti orang yang berolahraga setiap hari, membawa beberapa ratus kati timah. Suatu hari, dia tiba-tiba melepas timah tersebut, secara alami akan menjadi lebih ringan. Perasaan nyaman ini benar-benar tak terlukiskan. Saat ini Fang Han membuka mata dan berkata, "Kenapa kalian berusaha membunuhku? Sepertinya aku tidak menyinggungmu." Ucap Fang Han berhasil membuka pikiran kedua. Meskipun mananya belum meningkat, fleksibilitasnya dalam menggunakan kekuatan magis telah meningkat pesat. Dan tubuhnya menjadi lebih ringan. Jika sebelumnya, dalam sekejap mata, ia mampu meluncurkan serangan bencana angin matahari hitam, sekarang dia hanya membutuhkan setengah kedipan mata untuk meluncurkannya. Saat ini pedang ajaib juga berdentang dan kembali ke tangan Fang Han, dan Raja Malam Darah muncul di kepala Fang Han. Fang Han dikelilingi oleh arus udara yang besar. Ini adalah seni rahasia salah satu dari 28 kekuatan magis peri Huoyun. Di luar teknik rahasia tanpa batas, ada lapisan udara dingin yang transparan, terbungkus seperti kulit telur. Salju berkibar di udara dingin, yang tampaknya merupakan dunia es dan salju. Fang Han menyembunyikan dirinya di kedalaman dunia es dan salju itu. Melihat itu, pencuri berkata, "Ini adalah batas es dan salju. Siapa kamu sebenarnya? Hanya dengan kekuatan gaib surga dan alam manusia tingkat 5, kamu memiliki artefak Tao, dan banyak dari kekuatan gaibmu tidak dikembangkan oleh Anda sendiri. Tampaknya orang lain telah mewariskannya kepada Anda." Ucap pencuri itu. "Ya, apakah Anda putra Linglong Xianzun dari tanah terberkati?" "Tidak, Linglong Xianzun tampaknya tidak memiliki seorang putra." Ucap pencuri penghancur bintang melihat bahwa Fang Han telah berhasil menyempurnakan kekuatan gaibnya dan pulih. Saat berbicara, dia bergerak diam-diam, memblokir semua rute yang akan dilewati Fang Han. "Hahaha, kamu membunuhku tanpa alasan, dan kamu juga menanyakan asal-usulku, apakah itu terlalu mendadak? Bagaimana aku bisa dikelilingi dan ditekan oleh 3 master inti emas utama? Mereka semua adalah penguasa,
dan mereka telah bekerja sama untuk membunuh seorang praktisi di alam surga dan manusia. Jika aku menyebarkannya, kalian semua tidak akan memiliki reputasi. Ucap Fang Han tampaknya tidak menyadari niat penghancur bintang, tetapi malah berdiskusi dengannya. Mendengar kata-kata Fang Han, ketiga pencuri itu saling memandang dan bergerak perlahan untuk membentuk postur pengepungan terbaik. Kamu mengambil labu 7 roh putra leluhur Sekte Darah Biru Tuan Ling, dia menjadi marah, jadi dia mengundang kami untuk membunuhmu di tempat dengan harga tinggi. Salahkan saja anak itu, ucap pencuri itu tiba-tiba berteriak. Ketiga pencuri itu akan bergerak, tetapi tiba-tiba merasakan semburan aroma datang, dan roh-roh itu muncul di benak mereka, dan mereka tiba-tiba terpesona, seolah-olah tenggelam dalam lautan bunga yang tak berujung, dan tidak dapat melepaskan diri. Keterampilan magis Tianxiang. Tidak, orang ini sangat licik, jelas dia bukan seorang pria sejati, dan diam-diam menggunakan kekuatan magis yang hebat ini. Ucap Zuxian pertama kali bangun, pil emas di benaknya berputar dengan keras, menyempurnakan semua aroma, dia melihat aura berdarah menyelinap pergi dan terbang. Di atas langit, suara Fang Han terdengar, kalian bertiga, akan ada pertemuan di masa depan, aku akan mengingat kamu semua. Tunggu saja masalah tanpa akhir di masa depan. Ucap Fang Han telah melarikan diri. Ternyata Fang Han diam-diam menggunakan teknik Tianxiang. Teknik rahasia dari 28 kekuatan magis Peri Huayun. Kekuatan magis semacam ini dirancang khusus untuk membingungkan pikiran lawan tanpa dia menyadarinya. Untungnya, ketiga pencuri itu adalah penguasa inti emas. Jika tidak, mereka mungkin kehilangan akal dan menjadi budak Fang Han. Ayo kejar, dia tidak akan lari jauh. Ucap pencuri bintang meraung dan mengejarnya dari kejauhan.